kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Jumat tanggal 30 Desember untuk acara diseminasi materi budaya positif di sekolah dalam rangka tugas pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti, kemudian yang keempat acara lain-lain, dan yang terakhir adalah acara penutup. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan, mari kita mulai pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, mohon ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi guru penggerak ataupun istilahnya Bapak dan Ibu yang menjadi anggota guru penggerak, di mana ini nanti adalah akan memberikan suatu penyampaian materi atau penularan materi kepada kita semua, sehingga nanti dalam rangka melaksanakan tugas di kelas, yaitu sebagai pengajar, nanti bisa berjalan dengan harapan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu kita ucapkan selamat kepada Ibu Indah Lestari SPD, yang mana rekan kita, teman kita masuk dalam guru penggerak, di mana ini nanti bisa mengembangkan sayap ilmu pengetahuannya dan bisa memajukan prestasi dari peserta didik SMP Negeri 1 Cawas. Semoga dengan perjuangan beliau nanti bisa membawakan SMP Negeri 1 Cawas lebih berkumandang dan lebih hebat lagi. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Ibu Indah Lestari SPD menjadikan amal baik dari beliau dan diberikan istilahnya imbalan yang sepantasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang berikutnya, bahwa kami juga sangat berharap pada rekan-rekan semuanya yang masih banyak kesempatan, banyak peluang, kemudian bisa memberikan prestasi ataupun kebolehannya di dalam kita berkancah di dalam dunia pendidikan ini, nanti mohon Bapak Ibu segera menyesuaikan dan mengikuti perkembangan yang sekarang ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan, di mana kita harus berani berubah, kita harus mengikuti perubahan. Untuk itu semuanya kami harapkan untuk bangkit dan semangat menuju kepada kesuksesan. Demikian aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pada acara diseminasi dari beliau Ibu Indah Lestari SPD bisa diikuti dengan sebaik-baiknya dan bisa menumbuhkan semangat Bapak Ibu guru yang belum masuk di dalam guru penggerak. Mudah-mudahan nanti mendapatkan kesempatan yang lebih leluasa. Demikian aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Suharjo. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara inti nanti akan diisi oleh guru penggerak yaitu Ibu Indah Lestari SPD. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pagi ini kita bisa berkumpul. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, memahami bersama apa itu disiplin positif, di mana salah satu cara untuk membentuk atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Mohon izin Bapak Suharjo sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mohon izin untuk memaparkan beberapa isian yang kami pelajari di program pendidikan guru penggerak. Semoga menjadi gambaran indah untuk teman-teman semuanya yang belum bergabung. Jadi pada angkatan berikutnya bisa bergabung dan bisa sama-sama mengetahui nikmatnya menjadi guru. Ya, menjadi guru, di mana kita sebagai guru itu adalah seorang pembelajar, jadi belajarnya sepanjang hayat. Ya. Jadi setiap guru, seorang pendidik itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada materi. Di sini saya menyampaikan paparan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Kalau selama ini kita di sekolah kita, alhamdulillah di SMP Negeri 1 Cawas ini, murid-murid kita mayoritas sudah disiplin, sudah memiliki dibandingkan dengan sekolah lain, anak-anak didik kita itu mempunyai disiplin yang lebih baik dibandingkan mungkin dari sekolah-sekolah lain. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelanggaran kedisiplinan indisipliner yang dilakukan anak-anak. Okay? Jadi bagaimana membentuk budaya positif ini agar menjadikan sekolah kita adalah sekolah yang nyaman dan aman untuk anak didik kita, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah cara kita atau tempat bersemainya benih-benih. Ya, jadi anak didik kita itu dengan segala potensinya itu membutuhkan tempat, membutuhkan wadah untuk bisa mereka menemukan potensi terbaik mereka. Dan kita harapkan dengan sekolah kita memiliki budaya positif, anak-anak bisa mengeksplor diri mereka dengan bebas, dengan aman, dengan nyaman, sehingga mereka bisa menemukan potensi terbaik dari dalam diri mereka. Nah, yang pertama apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, nilai-nilai ataupun keyakinan universal. Jadi nilai-nilai ini kita anggap baik secara universal. Jadi tidak dari kelompok tertentu nilai itu baik, tapi secara universal mengakui bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian budaya positif juga membentuk lingkungan sekolah yang nyaman. Sekali lagi tadi saya sampaikan, tujuan kita adalah membentuk sekolah yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah. Jadi anak tidak merasa takut, tidak merasa malas mau ke sekolah. Sekolah itu adalah ibarat rumah kedua bagi anak didik. Jadi mereka merasa nyaman, merasa aman untuk mengeksplor diri mereka, tidak merasa tertekan, betul ya, tidak merasa tertekan, mau menampilkan apa yang mereka miliki itu tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Kemudian selanjutnya dalam budaya positif Bapak Ibu yang kita pelajari ada 6 materi dalam kita membentuk budaya positif di sekolah, bahkan di rumah. Kaitan materi ini bisa juga kita terapkan sebagai ibu rumah tangga ataupun bapak di rumah. Kita terapkan di rumah bahwa ada 6 hal yang perlu kita pahami dalam membentuk budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum membentuk budaya positif, ada nilai-nilai kebajikan universal yang
mungkin perlu kita tengok lagi. Mungkin selama ini kita tahu tapi kita nggak tahu, oh ternyata itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada disiplin positifnya, bagaimana membentuk disiplin positif. Yang kedua ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kita terapkan bisa di kelas, bisa di sekolah, bahkan juga bisa di rumah. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut materi per materi. Materi ketiga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Materi keempat kita juga belajar, kita memahami kebutuhan dasar manusia, ya, dan juga dunia berkualitas bagi seseorang itu seperti apa. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada materi yaitu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Untuk menyingkat waktu kita masuk ke materi yang pertama. Disiplin positif. Jadi disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Setiap kita punya tujuan, sekolah kita punya tujuan, bahkan lebih individual, masing-masing kita punya tujuan, ya. Sesuatu yang kita hargai dan sesuatu yang bermakna. Mungkin nilai saya berbeda dengan nilai Bapak Ibu. Mungkin tujuan saya berbeda dengan tujuan Bapak Ibu. Begitu juga murid, ya. Jadi masing-masing memiliki tujuan. Nah, secara keseluruhan dalam sebuah sekolah, dalam sebuah institusi pasti punya tujuan, yaitu yang kita tuangkan dalam visi dan misi sekolah. Nah, itu juga yang akan kita tuju bersama, ya, sebagai tujuan kita bersama dalam membentuk disiplin positif. Di sini juga dikatakan bahwa disiplin diri, ya, dimulai dari disiplin diri, mempelajari bagaimana cara mengontrol diri kita. Kalau kita disiplin diri, kalau kita sudah memiliki disiplin diri, murid-murid sudah memiliki disiplin diri, mereka itu akan melakukan sebuah kebaikan ataupun taat sebuah peraturan itu karena diri mereka sendiri, dari motivasi intrinsik mereka. Tidak karena gurunya galak, tidak karena orang tuanya galak maka dia disiplin, tidak. Tapi ketika disiplin diri, disiplin positif diri seseorang itu muncul, maka secara otomatis ada gurunya, tidak ada gurunya dia tetap disiplin, ada orang tuanya atau nggak ada orang tuanya dia tetap menjunjung nilai yang sudah disepakati bersama. Nanti kita akan bahas pada keyakinan kelas untuk nilai-nilai yang kita junjung bersama. Begitu juga seseorang yang memiliki disiplin diri itu mereka bertanggung jawab, ya. Mereka sudah bertanggung jawab. Anak yang sudah memiliki disiplin diri, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Oke, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal itu tadi, ya, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal nanti kita akan pelajari pada keyakinan kelas, pada materi keyakinan kelas. Untuk disiplin kita bisa lanjutkan. Mungkin nanti bisa, misal ada pertanyaan, saya akan mencoba menjawab semampu saya. Bila ada yang belum kita ketahui bersama ataupun saya belum bisa menjawab, kita akan pelajari lagi materinya lebih detail. Selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengetahui disiplin positif. Disiplin positif berarti kita memiliki masing-masing kita, masing-masing anak, masing-masing murid memiliki nilai diri yang dijunjung. Nah, nilai diri ini kita buat, kita tentukan pada keyakinan kelas. Kalau konteksnya ini di kelas, kita buat keyakinan sekolah. Kalau ini konteksnya lebih luas yaitu di sekolah. Lebih simpel atau lebih lingkupnya lebih kecil lagi, kita buat keyakinan rumah kita. Sudahkah Bapak Ibu memiliki keyakinan rumah yang dimiliki, yang dibuat? Keyakinan kelas? Nah, kadang kita terjebak dengan peraturan dan keyakinan. Kenapa enggak? Apa bedanya dengan peraturan? Ya, jadi kalau keyakinan dan peraturan, kalau peraturan itu kan seperti tanda kutip mengikat, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu bedanya, ini
nilai-nilai kebajikan universal yang kita junjung bersama. Kalau peraturan misalnya tidak boleh merokok, ya, kita dalam membuat keyakinan kelas kita tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, ya, tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan, karena ini lebih nilai yang umum, nilai kebaikan, nilai kebajikan. Contohnya seperti tadi saya contohkan, tidak boleh merokok. Kira-kira Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang mewakili kita nggak boleh merokok? Untuk apa kita nggak merokok? Alasannya betul sekali, untuk kesehatan. Jadi nilai kebajikan yang kita junjung, yang pertama untuk tujuannya agar anak-anak kita tidak merokok, ya, lingkungan kita tidak merokok, itu nilai kebajikan yang kesehatan, ya, bagian kesehatan. Kemudian ada yang lain juga, misalnya kita nggak mau anak didik kita itu terlambat sekolah, kita nggak mau anak didik kita menggunakan baju yang tidak sesuai dengan peraturan. Nilai kebajikan apa yang kita betul, disiplin, ya. Jadi sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ataupun nilai-nilai universal, kebajikan universal sudah ada di kepala kita. Jadi kita jangan tidak menggunakan kata jangan ataupun tidak. Kita lebih membawa anak pada sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang positif. Kita tidak melihat ke jangannya, tapi kita kadang kan Bapak Ibu, kita kalau jangan main pisau, anak malah pengen nyoba, pengen lihat pisau, kenapa sih aku nggak boleh pegang pisau, kenapa aku nggak boleh main pisau, gitu ya. Jadi kita membentuk keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang sudah kita contohkan. Dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi kalau awal pertemuan besok ini kebetulan semester 2 ya, misalnya ada kelas-kelas kita yang belum punya keyakinan kelas, bisa kita buat bersama, ya. Mungkin Pak Yanto dengan kelasnya 8H sudah punya keyakinan kelas Bapak? Belum, ya, nanti bisa dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja? Nanti ditawarkan, murid-murid diajak diskusi, membuat keyakinan kelas. Usulmu apa? Kamu mau kelas kita bagaimana? Itu misalnya tadi nggak apa-apa, anak-anak mungkin nggak boleh telat. Tulis aja dulu, anak-anak di stimulus, betul. Diberi kesempatan untuk kita buat, kita beri kertas-kertas warna-warni, kertas stiker itu kita tempelkan di papan tulis. Baru kalau usul dari 32 siswa kita, kemudian kita satukan, kita jadikan, kita ramu bersama menjadi keyakinan kelas. Oke, gitu. Semoga menyenangkan. Ini pasti nanti menyenangkan. Jadi nanti kita akan ada kaitannya dengan materi-materi selanjutnya, keyakinan kelas ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa lanjutkan materi selanjutnya, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, bisa kita mulai dari yang pertama, teori motivasi. Jadi Bapak Ibu, motivasi kita sebagai manusia, anak didik kita sebagai pribadi manusia, itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi utama dalam manusia atau anak didik kita melakukan suatu hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada guru galak. Ya misalnya ya, saya contohkan, ada guru galak. Kowe nek orang nganggo sepatu hitam, misalnya ya, saya contohkan. Ya. Jadi nanti saya suruh misalnya saya suruh push up. Jadi anak-anak melakukan pakai sepatu hitam, pakai kaos kaki putih, itu mereka cuman karena nggak mau dihukum, ya. Jadi betul, karena takut dihukum. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak sejahat itu, tidak sejahat hukuman, tapi ada juga orang atau anak melakukan suatu kebaikan itu karena mau dapat imbalan. Ya betul.
karena dapat hadiah, dapat imbalan. Nggak harus benda ya Bapak Ibu, imbalan itu nggak harus benda. Sesuk tak kayak biji apik gitu. Itu juga anak mau tertib, mau disiplin itu karena mengharap sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan kesalahan ataupun kebaikan itu pun dengan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi mereka itu lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali tadi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah isinya nilai-nilai yang dipercaya bersama, nilai-nilai kebajikan yang dipercaya bersama. Ya, jadi kalau seseorang melakukan sebuah disiplin, melakukan sebuah kebaikan itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau orang atau anak disiplin, itu alasannya, motivasinya karena memang aku mau jadi anak yang disiplin, itulah yang kuat, ya, alasan kuat, ya, alasan kuat yang tidak akan melunturkan disiplin tersebut, ya. Jadi dengan disiplin dia menghargai dirinya. Alhamdulillah, berarti aku bisa jadi anak yang disiplin, ya. Itu teori motivasi yang kita pelajari pada materi ini. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu hukuman dan penghargaan. Menurut Alfie Kohn dalam bukunya Punished by Reward, jadi dihukum karena penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Nanti kita akan baca lebih lanjut. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara yang untuk mengontrol perilaku seseorang. Tapi kedua hal tersebut ternyata menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, selama ini mungkin kita terapkan, saya sendiri pun terapkan hukuman dan penghargaan, saya terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Menurut Kohn, beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang menjadi penghargaan sesungguhnya. Contohnya Bapak Ibu, ketika anak kecil bisa mengeja sebuah kata atau kata saja yang huruf, kemudian dieja menjadi sebuah kata, itu mereka merasa bangga pada dirinya. Kembali ke teori motivasi yang ketiga. Teori motivasi yang ketiga, mereka menghargai diri mereka sendiri. Mereka appreciate, aku ternyata bisa baca, senang sekali, gembira sekali mereka. Tapi Bapak Ibu, ketika kita memberi penghargaan, kadang itu menghancurkan potensi itu, menghancurkan kebahagiaan anak tersebut. Ternyata begitu ya, saya pun baru menyadari ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik untuk anak. Oke, mari kita lanjutkan masih di tema ini atau masih di materi ini, yaitu dihukum oleh penghargaan ini. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik buat anak ataupun murid kita. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Ternyata nggak efektif, ya, penghargaan itu nggak efektif. Kemudian juga kalau kita nggak ngasih penghargaan, anak nggak mau kayak gitu lagi. Itu berarti nggak efektif, karena anak melakukan sebuah kebaikan itu karena mau dapat imbalan. Kalau besok nggak dapat imbalan, nggak kayak gitu lagi, betul. Kemudian yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya, saya baik sama si A, ya, saya memberi hadiah ketika dia berhasil menjawab pertanyaan. Tapi hal tersebut ternyata malah merusak hubungan. Pada saat apa? Pada saat mungkin anak lain yang bisa, dia nggak bisa. Jadi mungkin anak merasa, oh bu guru nggak sayang sama aku, bu guru memberi kesempatan yang lain, aku nggak diberi kesempatan. Seperti itu, tidak diberi hadiah lagi. Ya, mungkin ini hal kecil yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian penghargaan ternyata juga mengurangi ketepatan. Ya. Diet, wah, ini ada yang semangat ya kalau temanya diet. Diet itu tidak akan pernah berhasil apabila
Tidak disiplin positif, betul. Karena tidak ada disiplin positif. Salah satu contoh yang mungkin nyata ya, Bu Ika ya. Aduh, kena. Itulah dia. Jadi mengurangi ketepatan, hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan ketika kita menyuruh anak atau seseorang melakukan sesuatu dengan cara memberi imbalan. Kemudian juga penghargaan itu menurunkan kualitas Bapak Ibu ternyata. Kualitas anak didik kita kualitasnya menurun dengan kita memberi imbalan. Alah, aku sesuai yogurt diparingi. Enggak, dia jadi anak itu kurang termotivasi untuk berkualitas lebih lagi. Next, penghargaan juga mematikan kreativitas ternyata. Jadi anak itu termentok kayak seperti gitu, kurang ekspresif, kurang luas, kurang tereksploitasi apa yang mereka miliki. Yang terakhir, ternyata penghargaan itu menghukum. Ya, ternyata penghargaan itu menghukum. Ya. Next, yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan juga pada diri anak didik kita itu adalah motivasi dari dalam diri ataupun motivasi intrinsik. Karena ketika kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri kita, akan muncul sendiri nilai-nilai kebajikan itu. Kita junjung tinggi nilai-nilai tersebut. Ada contohnya kembali ke diet, kita tuh lapar banget. Kemudian ada makanan yang favorit kita. Kalau kita nggak disiplin positif, nggak ada orang nih ibaratnya. Nanti aku dietnya nanti, maka akan dilakukan. Tidak ada nilai kebaikan yang kita junjung karena itu tadi motivasinya belum dari dalam diri. Mungkin masih aku mau dibilang temanku biar langsing, aku mau dibilang suamiku langsing dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kurang ada motivasi yang kuat dari dalam diri. Motivasi intrinsiknya belum begitu kuat. Nah, tugas kita, tugas orang tua, tugas guru adalah menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut pada diri murid untuk bisa berdisiplin. Contohnya ini saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ketika anak menyadari, oh saya bisa hitung 5 tambah 5 dari 10 itu senang banget, ya. Tapi dengan dia sangat bangga, dia sangat percaya diri, aku bisa, dia senang sekali, terlihat senyum di wajahnya. Tapi kesadaran ini tidak bisa hilang dengan kita seperti saya kembali tadi memberikan penghargaan. Ya, jadi dia akan kehilangan rasa bangga terhadap dirinya, terhadap kemampuannya dengan memberi penghargaan. Okay. Kemudian bisa kita lanjutkan. Selanjutnya kita punya materi 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Alasan seseorang melakukan segala sesuatu hal itu ada 5 kebutuhan yang pengen dia penuhi. Pun ketika anak murid kita melakukan sebuah pelanggaran, ada alasan dia memenuhi kebutuhan dari salah satu, mungkin lebih dari satu kebutuhan yang akan kita bahas bersama. Ya, jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kalau dengan cara baik nggak bisa terpenuhi, dengan cara positif tidak bisa terpenuhi, mereka bisa melanggar peraturan dengan cara yang negatif, hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan kelas tadi Pak Yanto ya. Next, apa saja sih kebutuhan dasar manusia tersebut Bapak Ibu? Yang pertama yaitu bertahan hidup, survival, kebutuhan hidup. Ada pernah kasus orang mencuri, alasannya apa Bapak Ibu? Betul, ekonomi, saya belum makan, anak saya belum makan. Jadi alasannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua untuk power, kekuasaan. Mungkin anak di rumah itu tertekan. Dia bahkan menguasai dirinya sendiri saja tidak bisa. Kemudian di sekolah mereka malah ngonconi.
mereka njiviti koncone, merasa berkuasa di kelas, ya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak Bapak Ibu. Kita kembali, alasan apa, kebutuhan apa yang perlu dia penuhi dengan dia melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin salah satunya adalah kekuasaan, power. Dia merasa nggak dihargai di rumahnya, jadi mereka mau dihargai di kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga ada kebebasan. Anak didik kita mungkin ya, salah satu contoh di kelas itu kok gur ngantuk, kok jagongan wae karo kancane, kok gojek. Mungkin dia punya kebutuhan kebebasan. Dia kurang bebas, ya. Dia merasa caranya Bu Indah ngajar itu monoton, jadi kurang bebas. Jadi saya itu Bu Guru memberi tugas harus ditulis dengan ketulisan yang rapi, apa itu kalau Latin? Latin bersambung. Tegak bersambung, betul Bu Siti. Harus ditulis rapi, tegak bersambung, nggak boleh ada coretan. Sementara, betul nggak boleh ada tipe. Sementara aku tuh senangnya gambar. Aku tuh mengekspresikan apa yang sudah aku dapat, ilmu yang aku dapat dari Bu Guru itu dengan menuangkannya dalam komik, menuangkannya dalam gambaran, dalam ilustrasi. Jadi mereka merasa pegang garap, ya dalam tanda petik. Kita nggak bisa serta-merta menyalahkan anak. Kita selidiki dulu apa sih kebutuhan apa yang dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu ada juga yang selanjutnya itu ada fun, kesenangan, kebutuhan yang alasan dia melakukan segala sesuatu itu karena dia pengen fun. Kita punya ya anak didik kita itu nguyu wae nang kelas, ketawa sepanjang pelajaran. Dia pengen fun, dia pengen gembira, di kelas gembira. Tapi caranya tidak tepat. Nah, tugas kita membuat anak didik tersebut yang butuh alasan untuk kebutuhan kesenangannya itu terpenuhi dengan cara seperti apa. Yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan yang kelima itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya, love and belonging. Anak didik kita mungkin cari perhatian kita karena di rumahnya kurang perhatian, gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pengen dipenuhi setiap diri kita. Mungkin kita punya ya di lingkungan kita, di anak didik kita seperti itu. Ada beberapa yang mungkin kita bisa lihat, oh berarti anak ini butuh perhatian. Oh anak ini ternyata kurang kasih sayang. Oh anak ini butuh meluapkan apa yang dia pengen luapkan. Kebebasan yang pengen dia capai itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu, untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar yang pengen dipenuhi setiap manusia, pengen dipenuhi setiap anak, bahkan ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Mereka punya alasan kenapa pengen memenuhi kebutuhan apa. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut yang belum didapatkannya mungkin di rumah atau di lingkungan lain. Selanjutnya kita kelima posisi kontrol. Bapak Ibu, kita di rumah, kita di sekolah, kita tuh punya kontrol pada anak didik kita, pada anak-anak kita di rumah. Kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Saya sering ya, sebagai ibu kadang menghukum anak, kadang kok sering, kadang menghukum anak. Jadi kita berarti kita mengambil posisi yaitu penghukum. Kemudian contoh di sekolah ya seperti tadi, kamu nggak pakai sepatu berarti kamu push up. Kamu nyeker seharian nggak usah pakai sepatu. Ya, kamu sepatunya tidak sesuai dengan peraturan, jadi kamu nggak boleh pakai sepatu. Dengan alasan mungkin kita anak punya alasan, tapi kadang kita ya tidak mau tahu, ya karena kita nggak mau tahu, jadi anak kalau dengan tipe penghukum ini Bapak,
kita anak jadi muncul dendam, ya, memunculkan dendam dalam diri anak. Itu tipe penghukum. Kontrol kita sebagai penghukum, kita pokoknya ora sesuai dihukum, ora sesuai dihukum. Bapak Ibu, ini beda dengan konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi dan hukuman itu sangat berbeda. Konsekuensi itu kita punya sebelumnya itu kita sudah ngobrol sama anak. Kalau iya, betul, kesepakatan. Ya, kalau enggak pakai sepatu berarti apa? Kalau enggak ini. Tapi Bapak Ibu, dalam kita membuat konsekuensi dari sebuah pelanggaran, kita wajib melihat konsekuensi itu harus sesuai dengan pelanggarannya, Bapak Ibu. Ya, pelanggarannya misalnya jangan kita buat kesepakatan yang tidak sesuai dengan pelanggaran tersebut. Jadi harus sesuai. Misalnya pelajaran olahraga Bu Mira, kamu terlambat 10 menit, lari keliling lapangan sebagai pemanasan. Misalnya seperti itu konsekuensi, tapi sesuai dengan tema atau dengan materi. Itu bisa diterima. Ya. Bedanya kalau hukuman itu spontan. Jadi anak tuh nggak tahu, aku terlambat, aku dihukum apa konsekuensinya apa nggak tahu. Jadi di hukuman itu sifatnya spontanitas. Ya, jadi anak nggak tahu, sebelumnya tidak tahu. Beda dengan konsekuensi tadi. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kadang kita sebagai orang tua pun saya pernah mendengar dari orang tua ngomong sama anaknya, kamu itu mbok mesak ke ibu itu kan misalnya bulura misalnya, dilihat dipandang seluruh warga, kalau kamu begini nanti gimana. Jadi itu salah satu posisi, yaitu pembuat merasa bersalah. Anak jadi, ya aku berarti nggak bermanfaat di keluarga ini, aku berarti nggak bermasalah di keluarga ini. Jadi anak nggak menghargai dirinya sendiri dengan posisi pembuat merasa bersalah ini. Oh, aku salah. Kemudian yang ketiga ada posisi teman, Bapak Ibu. Kita jadi sebagai guru kadang kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian ada pemantau dan yang terakhir ada manajer. Saya lebih rincikan di bawahnya. Di 5 posisi tersebut ada nada-nada suara yang kita gunakan. Di posisi kontrol penghukum, nada suara yang kita pakai itu tinggi. Kita marah-marah, matanya melotot, ya. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk. Kamu terlambat. Jadi nada suaranya tinggi. Ini tipe penghukum. Orang yang dengar suara keras saja sudah takut, ya. Hati kita sudah minder. Nah, betul. Anak yang terbiasa mendengar suara keras, bentakan dan yang lainnya, salah satu akibatnya pada anak kecil itu akan mengurangi apa ya Bu? Potensinya ya. Iya. Kadang iya betul. Ya. Percaya dirinya hilang. Kadang anak kecil anak kecil yang kita bentak itu kehilangan sekian miliar kecerdasannya. Gitu ya. Kemudian ada juga belajar, ya, kita semua belajar. Saya pun ya kalau terpaksa ya harus menggunakan kata keras juga pada anak, ya, tapi kita belajar bersama. Kemudian tadi yang posisi kedua yaitu kontrol pembuat merasa bersalah. Nada suara kita memelas. Lele kok besar ibumu ya, itu membuat merasa bersalah. Anak semakin merasa bersalah dengan padahal anak mungkin kesalahannya tidak seberat kesalahan anak-anak yang lain, tapi anak akan merasa bersalah. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, ya, kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, nada suara kita itu ramah dengan anak. Mungkin anak senang ya kalau gurunya ramah, tapi tidak setiap keadaan kita berada di posisi teman. Ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, senyumnya jenaka, ya. Kemudian yang selanjutnya ada pemantau. Mungkin Bapak Ibu untuk posisi teman itu kita bisa terapkan
artinya kalau anak yang masih di bawah itu masih usia kecil itu, ya kita bisa menerapkannya pada anak balita atau PAUD ataupun TK ataupun SD masih di kelas bawah. Kemudian tipe pemantau. Tipe pemantau di sini Bapak Ibu, nah di sini tipe pemantau bekerja dengan menggunakan konsekuensi. Ya. Anak didik sudah tahu konsekuensinya ketika melanggar sebuah peraturan, ada konsekuensi yang harus diambil. Nah, di sini pemantaulah yang bekerja. Kita sebagai pemantau. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi pada saat pelajaran olahraga, sebelumnya sudah disepakati bahwa kalau terlambat nanti keliling lapangan misalnya 2 kali, 3 kali. Seperti itu konsekuensi. Nah, kita sebagai kontrol pemantau akan mengawasi anak tersebut. Kita memantau, ada hasilnya. Contoh lainnya ketika tidak mengerjakan PR. Nah, tidak mengerjakan PR, kalau kita menjadi pemantau, kita akan lihat lagi konsekuensinya apa. Misalnya nanti setelah pas saat istirahat, saya akan mengerjakan PR. Pemantau pun tetap harus memantau anak didiknya saat mengerjakan ketertinggalan tersebut di sini. Kemudian yang terakhir yang pengen kita tuju Bapak Ibu yaitu posisi manajer. Posisi manajer di mana kita bisa memberikan keleluasaan kepada murid, kepada anak didik kita untuk menjadi dirinya sendiri, mengembangkan potensinya, menemukan solusi-solusi atas permasalahan mereka. Dalam posisi kontrol manager kita menggunakan nada suaranya tulus, jadi tidak seperti tadi tidak bercanda sama murid itu nggak bercanda. Kita pakai bahasa tubuh yang tidak kaku. Kemudian kita mendekat ke murid, tapi tidak seperti saat kita menjadi posisi teman. Bapak Ibu, untuk posisi manajer ini tidaklah mudah sekali, Jadi sangat sulit Bapak Ibu. Posisi manajer ini perlu kita terapkan, kita biasakan, tidak hanya sehari 2 kali, sebulan 2 bulan, bahkan tahunan. Ya tidak akan semudah itu. Apa sih posisi manajer? Bisa kita lihat selanjutnya. Bu Ida, masih berapa menit saya? 25. Masih 25 menit. Oke. Masih 25 menit. Kita lanjutkan. Pada posisi manajer Bapak Ibu, pada posisi manajer kita menerapkan segitiga restitusi. Ya. Pada posisi manajer kita menghadapi anak, bagaimana mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahannya, menyelesaikan setiap kasus yang dia miliki, permasalahan yang dia miliki, pelanggaran yang dia lakukan, itu mereka dengan memunculkan sendiri solusinya. Oke. Segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, tahap pertama atau langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Saat menstabilkan identitas itu kita menguatkan jiwa murid. Mas, Mbak, tidak hanya kamu yang terlambat. Misalnya pelanggarannya keterlambatan masuk. Enggak hanya kamu yang terlambat, guru pun pernah terlambat, Pak Guru pun pernah terlambat. Jadi kita tidak memojokkan murid. Ini kita tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Setelah anak merasa stabil identitasnya, berarti aku bukan satu-satunya yang melanggar peraturan ini, bukan aku satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, tadi kenapa terlambat, alasannya apa, seperti itu. Saya punya beberapa contoh yang bisa sebagai penerapan dari segitiga restitusi ini. Mungkin nanti saya bisa minta tolong Bu Ana. Bu Ana punya flash disk yang lain? Ya, nanti saya akan putarkan beberapa saat ketika slide ini selesai, beberapa contoh ketika saya selesai atau saya mempraktekkan segitiga restitusi tersebut.
Kemudian ada lagi setelah kita memvalidasi tindakan yang salah pada murid, kita menanyakan keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas apa yang belum dimiliki atau belum ditunjukkan murid pada saat melakukan pelanggaran tersebut. Nanti tahapannya ataupun penerapannya ada di contoh slide yang terakhir, nanti saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada terakhir kata ya. Saya sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan contoh-contoh penerapan. Mungkin sambil menunggu saya putarkan videonya, Bu Ika bisa ke materi selanjutnya sebelum saya sampaikan pemutaran videonya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Pertanyaan, monggo saya beri waktu untuk bertanya 10 menit saja. Silakan para peserta, ada yang bertanya? Oke, ya, 1. Ada lagi yang mau bertanya? 2, ya. Ada 2 yang bertanya, monggo untuk yang pertama silakan untuk pertanyaan yang pertama, Bu Ana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu yang sangat luar biasa. Semoga kita ke depan menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Amin. Ini yang saya mau tanyakan. Ini kita kan mempunyai banyak siswa, otomatis tipenya macam-macam. Nah, ini yang paling biasanya mungkin akhir-akhir ini spesial itu lompat pagar. Berarti dia nggak nyaman di sini berarti ya di sekolah. Padahal itu kita bikin mungkin ya pengen botak, mungkin pengen lari ya dari apa yang saya inginkan, mungkin nggak juga senang. Kan tipenya seperti itu berarti kita harus mempunyai pendekatan yang bagaimana. Terus apakah kita sosialisasikan ke teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman siswa yang lain, sesama pelajar. Kan memang sebenarnya anak itu tahu kalau lompat pagar itu salah. Tapi kenapa kok dia lakukan seperti itu? Matur nuwun dari saya, semoga nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab saja. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi belum memperkenalkan diri ya. Oh iya, sudah terkenal ya. Tadi pertanyaannya sebuah kasus pelanggaran yang akhir-akhir ini terjadi bahwa beberapa anak atau ada anak yang melompat pagar. Tentunya mungkin saya berbaik sangka anak tersebut belum kita bawa untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati. Saya berharap ketika anak tersebut apabila sudah memiliki keyakinan kelas yang disepakati bersama, tidak akan melakukan hal serupa. Sekali lagi, tidak akan mudah, tidak akan instan. Prosesnya tidak akan langsung seperti membalik tangan ya, membalikkan telapak tangan. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Jadi prosesnya butuh waktu, butuh kerjasama dari seluruh pihak. Bu Ana yang bertanya tadi gentor, ya, mungkin mengajarkan nggak boleh ini, tapi mungkin ada pihak lain yang membiarkan saja karena mungkin merasa tidak kapasitas saya, mungkin seperti itu. Jadi harus ada kebersamaan, kerjasama, kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk bisa mensukseskan pembentukan disiplin positif ini. Dan menurut saya kita mulai dari membentuk keyakinan kelas dulu. Ketika kita sudah menyebarkan apa yang kita yakini, nilai yang kita yakini bersama, anak-anak menyadari, anak-anak meyakini dalam hatinya, saya harapkan anak-anak bisa disiplin tanpa harus
kita paksa. Jadi memiliki disiplin positif. Seperti itu Bu Ana. Jadi kita perlu menyebarluaskan ke seluruh warga sekolah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo Bapak Suwarjo. Foto mau. Terima kasih Bu, saya memperkenalkan diri. Keluarga saya dari keluarga pinggiran Bu. Jadi jauh dari kota Bu, di pedesaan. Daerahnya terpencil Bu, belum ada listrik. Pinggiran. Tadi saya kok mendapatkan penularan, yaitu tentang hukuman yang kita terapkan pada peserta didik. Mindsetnya harus kita ubah menuju ke konsekuensi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu guru mungkin dengan pengalaman yang dulu pernah diperoleh sewaktu menjadi peserta didik itu kan selalu ketika mendapatkan atau melakukan kesalahan selalu diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru yang dulu. Tapi sekarang karena siswanya atau peserta didiknya sekarang menjadi guru, nah pengalaman yang pernah dialaminya itu diterapkan kembali. Sehingga ketika ada siswa yang melakukan kesalahan ataupun melakukan ya katakanlah yaitu pelanggaran itu diberi hukuman. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tidak boleh memberi hukuman itu karena itu mematikan potensi atau boleh dikatakan neuronnya menjadi turun tadi ya Pak ya. Konsekuensi tadi itu adalah untuk mengubah dari hukuman menjadi istilahnya kesepakatan. Ini perlu waktu, bahkan timnya itu harus sudah solid Bapak Ibu. Yang pertama misalkan ketika peserta didik yang melakukan pelanggaran itu siswa SMP ya Bu, yang cewek ya, mestinya ini nanti yang menangani itu jangan Bapak Guru, apalagi ceweknya atau siswanya tadi cantik, maka Pak Guru nanti akan sangat semangat Bu untuk melakukan pendekatan Bu. Nah, ini agar tidak terjadi miss ya komunikasi ataupun hubungan yang istimewa antara siswa dengan guru atau boleh katakan ya sebagai seorang pendidik, maka ini nanti adalah harus dibedakan untuk penanganan dari mindset hukuman diubah menjadi konsekuensi. Saya kira itu Bu untuk penjelasan lebih lanjutnya bagaimana strateginya. Sebelum Bu Ida menjelaskan, ini waktu hanya tinggal kurang dari 10 menit ya. Ya, mohon perhatikan waktunya hanya tinggal 10 menit, kurang dari 10 menit. Titik yang tahu. Enggak, ini dulu jawaban. Oh ya, Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas atensinya bahwa memang pelaksanaan atau penerapan disiplin positif ini nanti tidak serta-merta bisa kita lakukan. Yang pertama perlu kerjasama dari seluruh pihak sekolah, jadi tidak hanya guru saja. Tidak hanya guru BK saja, seluruh guru, seluruh warga sekolah ya Bapak Ibu, termasuk Pak apa yang belakang Pak penjaga ya, kita terapkan bersama. Kalau hanya satu pihak tidak akan berhasil. Oke. Tidak akan berhasil. Kemudian mengubah hukuman dan keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi pun kita buat bersama. Ya, kita buat bersama, kita sepakati bersama. Pun Bapak, konsekuensi dan hukuman ini pun akan kita ubah menjadi disiplin positif, di mana kita nggak harus menerapkan konsekuensi tersebut. Nanti harapan kita, tujuan kita adalah anak-anak sudah disiplin, tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi yang mereka lakukan, begitu Bapak. Nah, tujuan utama ini yang PR banget buat kita, betul, disiplin positif ini PR sekali untuk kita bersama. Kita usahakan bersama, kita wujudkan bersama. Nanti nggih Bapak, nyuwun pangapunten apabila belum memenuhi
jawaban memenuhi jawaban yang saya memuaskan. Masih ada ya? Oh ya, sebelum pertanyaan terakhir, saya punya Masih ada waktu 5 menit, Bu Indah. Oh iya, saya punya video penerapannya. Kemudian ini ada membuat keyakinan kelas. Jadi ini mungkin tahap awal saya membuat keyakinan kelas dan pun mungkin belum sempurna. Ini masih menggunakan bahasa-bahasa yang masih spesifik, Bapak. Jadi datang kelas tepat waktu. Nanti bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas kita apa tadi yang datang tepat waktu tadi, Bapak Ibu? Nilai apa yang kita junjung? Ya betul. Nanti tidak seperti ini formulasi kalimatnya. Jadi nanti kita ganti yang pertama, poin pertama datang kelas tepat waktu itu nanti kita pakai kata disiplin. Ngerti Bapak? Jadi ini belum benar. Ini untuk bentuk keyakinan kelasnya masih bisa diperbaiki. Kemudian melaksanakan piket dengan tertib berarti kita masukkan kata atau nilai tertib, ya, ketertiban. Seperti itu. Kemudian saling menghormati insya Allah sudah masuk dalam nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi nanti poinnya banyak. Saling menghormati misalnya ketika temannya sedang belajar kita nggak boleh gojek. Itu masuk dalam poin saling menghormati. Kemudian ada berkata sopan santun. Ya, kemudian yang terakhir mendengarkan dengan tenang saat pelajaran. Ini pun bisa masuk pada saling menghormati, pada nilai saling menghormati. Gitu, saya pun masih proses belajar Bapak Ibu ini keyakinan kelas kami pada awal sebelum mempelajari materi ini semoga nanti kita bisa memperbaikinya. Kemudian ada contoh video yang saya buat bersama anak. Contoh video yang saya buat bersama anak di mana ya? Betul Bapak, di sini di mana Bu Ana? Aduh. Operator. Sampun. Oke. Ada nggak ya? Video. Mohon maaf, sebentar Bu Ika. Untuk menunggu video, monggo silakan Bunda Titi mau mengajukan pertanyaan tinggal 4 menit sekalipun. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita di sini itu memang banyak rapot merah dari kita semua, dari Bapak Ibu guru. Namun ini juga tentang hal ini menjadi pelajaran baru untuk kita semua. Maka untuk itu ini mohon nanti di awal semester atau di awal tahun ajaran ini perlu kita sosialisasikan lebih lanjut agar nanti masuk di program yang harus kita laksanakan sebelum pembelajaran. Jadi kita nanti hendaknya membuat kesepakatan kelas. Ini kalau yang kelas 8-9 mungkin bisa jalan karena kita sudah punya modal siswa saat kelas 7 maupun kelas 8. Namun yang kelas 7 ini tentunya kita belum tahu potensi anak-anak kita. Ini mungkin belum bisa dilaksanakan di awal tahun ajaran. Nah, ini monggo selaku guru penggerak nanti bisa menggerakkan kita semua ya, agar nanti ada perubahan raketan masalah disiplin positif ini kita terapkan nanti berapa poin yang bisa kita laksanakan. Demikian Bu Indah, terima kasih. Terima kasih. Berarti ini saran ya Bunda Indah, saran dari Bunda Titi ya untuk kedepannya kita membuat keyakinan kelas kalau bisa secara bersama-sama. Itu nggih? Ya. Monggo bisa dilanjutkan kembali. Ya. Terima kasih Bu Titi untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ranah atau lingkup terkecil di sekolah ya. Jadi mungkin keyakinan kelas 1 dengan kelas yang lain mungkin berbeda. Nah, untuk keyakinan sekolah bisa kita simpulkan bersama. Jadi mungkin nanti yang sama itu keyakinan sekolah. Yang kelas mungkin beda-beda. Oke. Sudah ada itu. Dokumen dokumen 61. Sebentar. Rinem. Oh ya, saya sebenarnya pengen ini menampilkan video, tapi ternyata coba saya coba, semoga berhasil. Yaitu ketika saya menerapkan proses segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi ketika saya
menghadapi anak yang melakukan sebuah pelanggaran. Di situ ada 2 pelanggaran, tapi salah satu saya tampilkan di sini itu tentang dia rame di kelas, dia membuat gaduh di kelas. Jadi ada anak itu rame, kemudian saya mendapat laporan dari guru lain. Kemudian saya panggil anak tersebut, saya tanya. Nah, saya terapkan segitiga restitusi tersebut. Saya awali dengan menstabilkan identitas anak. Kemudian saya bertanya, ya itu sepertinya itu MB45 ini ya. Betul ya Pak Bapak? Ya, Betul. sambil menunggu nggih. Ya. Play kanan. Kita play coba. Ya. Mana playnya? Aim. Mana Pak? Aim. Oke. Mana play ya? Nggih. Bismillah bisa. Oke. Jadi saya mana ini? Ini loh panah tengah diklik. Enggak bisa Bapak. Bunder. Ya, udah. Bunder. Oh, ini play. Udah. Play from beginning. Oke. Ganti. Mana Pak? Ganti. Plus. Close. Close ya. Nggih. Oke, kita Open coba. with. Klik kanan ya. Nggih. Klik kanan. Open with itu. Open with. Open with Oke. Bawah. Bawah share Pak. Lah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tenang. Diklik 2 kali enggak bisa. Open Open with. Windows Media Player. Robah dulu ini. Nada Ini ya. Nggih. ya, Windows Media Player. Bismillah. Oke, itu ketika anak ramai di kelas kemudian saya Recommended. Kemudian saya lakukan tahapan sebagai manajer. Oke. Sebagai manajer, sebagai posisi kontrol manajer. Nah, ini Alhamdulillah. ya, speakernya Pak ya. Oh ya, ini ketika ternyata yang video ini ketika anak nggak pakai hasdu ketika hari Jumat Bapak Ibu. Oke, jadi saya bertanya ada alasannya apa? Jadi saat menanyakan apa tadi memvalidasi tindakan yang salah, saya bertanya alasannya kenapa hari ini nggak pakai hasdu. Anak tersebut menjawab dia terlambat bangun kesiangan karena tadi malam nonton Piala Dunia. Kebetulan bola pemainnya itu pemain favoritnya dia main, kemudian kesiangan. Kemudian saya tanya lagi, ketika saya bertanya setelah menanyakan memvalidasi tindakan yang salah tersebut, saya maaf sekali ini suaranya tidak pakai speaker jadi tidak begitu jelas terdengar. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelas apa, ya, keyakinan kelas apa yang belum ditunjukkan pada murid tersebut, karena sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas yaitu disiplin, ya, karena dia nggak pakai baju seragam lengkap, jadi dia melanggar nilai disiplin tersebut. Anak tersebut menjawab, cara bertanya saya ketika menanyakan keyakinan kelas, kira-kira kalau kamu tidak pakai baju yang seragam lengkap, keyakinan atau nilai apa yang belum kamu tunjukkan, Mbak? Anak tersebut menjawab, disiplin Bu. Ya, jadi disiplin itu sudah kita sepakati bersama, kita buat keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu, sebelum menerapkan
segitiga restitusi ini kita buat keyakinan kelas dulu, kita pahami bersama dulu keyakinan kelasnya, nilai-nilai apa saja yang kita junjung bersama. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran seperti ini, kita bisa mengajak anak kembali, mengingat kembali nilai apa yang dia langgar, kemudian nilai apa yang seharusnya dijunjung. Kemudian pada akhir wawancara, saya mengajak anak untuk menemukan solusi. Kira-kira solusinya apa Mbak, biar besok tidak terulang lagi kesalahan yang dilakukan hari itu. Anak memunculkan jawaban, Bu, saya mau pasang alarm. Bu, saya mau minta tolong ibu untuk membangunkan. Nah, jadi solusi-solusi tersebut muncul dari anak. Kita hanya apa istilahnya mancing, ya. Anak memunculkan sendiri solusinya. Dengan demikian anak akan merasa seperti tadi, bangga terhadap dirinya sendiri. Ketika anak menghargai dirinya sendiri, anak akan lebih menghargai apa yang dia munculkan, apa yang dia tampilkan sebagai solusinya, Bapak Ibu. Ya, saya kembali ke paparan. Bu Titi, terima kasih atas masukannya. Nanti kita agendakan. Mungkin di kesempatan ini kebetulan sekali mau masuk semester 2, kita buat kesepakatan kelas bersama dengan masing-masing wali, ataupun yang tidak wali bisa kita buat kesepakatan kelas, betul, kesepakatan mapel. Contohnya mapel olahraga apa gitu, buat kesepakatan keyakinan kelas bersama, ya, keyakinan kelas. Sekali lagi, keyakinan kelas adalah berisi nilai-nilai positif yang kita junjung bersama, nilai-nilai kebajikan yang kita junjung bersama. Oke, Bapak Ibu, disiplin positif yang dimiliki seluruh warga sekolah akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah, bahkan lebih luas di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Sekali lagi saya matur bahwa kegiatan ini membentuk budaya positif ini tidak akan berhasil hanya dengan satu orang, satu pihak yang bekerja. Harus ada kerjasama dari seluruh pihak, di sekolah, seluruh warga sekolah, di rumah dengan orang tuanya. Kadang kita sudah betul banget menerapkan, mencanangkan, menggalakkan anak untuk disiplin, di rumah orang tuanya nggak mendukung. Jadi harus ada kerjasama dari sekolah, kemudian keluarga dan juga masyarakat. Makanya Bapak Ibu, terima kasih paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, kekurangan dalam saya memaparkan materi tentang budaya positif. Semoga sekolah kita terwujud budaya positifnya sehingga menjadi lingkungan yang aman dan nyaman buat anak-anak mengeksplor apa yang mereka miliki, sehingga tujuan belajar, tujuan sekolah kita bisa tercapai. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, mohon maaf, dan sekali lagi semoga kita bisa menjadi guru-guru yang belajar sepanjang hari. Amin. Terima kasih dalam paparannya tentang diseminasi materi budaya positif di sekolah, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru juga Bapak Kepala Sekolah atas waktunya sampun hadir di acara ini. Akhir kata untuk penutup kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator minta maaf atas segala kata-kata yang tidak mengenakan ataupun yang tidak memberikan nyaman bagi para Bapak Ibu guru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Qodari SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Camas. Dalam hal ini kami sedang mendampingi Ibu Indah Lestari selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Camas, Kabupaten Klaten. Perkenankan saya menyampaikan beberapa statement saya
terkait pasca diseminasi yang telah disampaikan Ibu Indah, bahwa apa yang telah disampaikan pada saat diseminasi tersebut luar biasa. Kami mendapat perbendaharaan keilmuan khususnya dalam hal budaya positif di sekolah, yang lebih spesifik lagi bagaimana itu disiplin positif di sekolah. Apa yang telah disampaikan pada saat diseminasi, saya mengajak ibu-ibu yang sudah CGP maupun yang sudah GP sebelumnya dan Bapak Ibu guru semuanya, pasca diseminasi tersebut mari diterapkan di sekolah kita tentang budaya positif. Semoga tujuan kita pada pemberdayaan budaya positif tersebut betul-betul mencapai tujuan yang kita harapkan. Terima kasih atas semuanya dalam forum CGP ini yang sangat berkontribusi positif. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari statement saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang digunakan oleh guru dapat membuat saya menemukan solusi dari masalah diri saya sendiri tanpa membuat saya tertekan ataupun merasa tidak nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Cawas dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya setelah saya melakukan proses diseminasi budaya positif di sekolah kami. Yang pertama, saya bisa mengubah pola pikir teman-teman semuanya, juga diri saya pribadi tentang budaya positif yang kami akan usahakan bisa tercapai di sekolah kami. Kemudian setelah melakukan proses diseminasi tersebut, kami wali kelas terutama akan membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai yang akan kami yakini bersama dengan murid. Kemudian untuk yang ketiga, setelah melakukan proses diseminasi tersebut, kami akan berusaha untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, serta stakeholder semuanya, sehingga budaya positif yang sudah kami usahakan untuk bisa tercapai di sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.